Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kepastian hukum. Perkenalkan, nama saya Anggi Esbrata. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Prodi Hukum semester 4. Baiklah, video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pertanggungan atau asuransi yang diberikan oleh Bapak Ibrahim Tikma, Edrisi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya akan menjelaskan tentang pengertian asuransi atau pertanggungan. Menurut pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. 3 hal dalam asuransi. Yang pertama, penanggung. Pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga terlaksana. Kedua, tertanggung. Pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. 3. Suatu peristiwa belum tentu akan terjadi. Unsur-unsur pasal 246 KUHD. Pertama, adanya kepentingan. Yang kedua, adanya peristiwa tak tertentu. Dan ketiga, adanya kerugian. Syarat sahnya perjanjian asuransi. Yang pertama, diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang kedua, ditambah ketentuan pasal 251 KUHD tentang pemberitahuan atau notifikasi, yakni tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Apabila lalai, maka pertanggungan menjadi batal. Asuransi untuk pihak ketiga. Yang pertama, harus dinyatakan dengan tegas dalam polis jika tidak tertanggung dianggap telah diadakan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, cara mengadakan asuransi pihak ketiga. Yang pertama, pemberian kuasa umum. Yang kedua, pemberian kuasa khusus. Dan ketiga, tanpa kuasa. Objek asuransi: benda dan jasa, jiwa dan raga kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Pembagian jenis asuransi. Yang pertama, asuransi kerugian. Yang kedua, asuransi jumlah. Yang ketiga, asuransi campuran. Prinsip-prinsip dalam asuransi. Yang pertama, prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan. Yang kedua, prinsip itikat baik. Yang ketiga, prinsip keseimbangan. Yang keempat, prinsip subrogasi. Yang kelima, prinsip sebab akibat. Yang keenam, prinsip kontribusi. Dan ketujuh, prinsip follow the opportunist. Perbedaan asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Yang pertama, para pihak. Yang kedua, hal yang dipertanggungkan. Yang ketiga, prestasi penanggung. Yang keempat, kepentingan. Yang kelima, asas indemnitas. Dan yang keenam, eventument. Lalu, jenis usaha pra-asuransian. Yang pertama, usaha asuransi kerugian jasa. Yang kedua, usaha asuransi jiwa. Dan yang ketiga, usaha reasuransi. Jenis usaha penunjang asuransi. Yang pertama, usaha pialang asuransi. Yang kedua, usaha pialang reasuransi. Yang ketiga, usaha penilaian kerugian asuransi. Yang keempat, usaha konsultan aktuaria. Yang kelima, usaha agen asuransi. Lalu, bentuk hukum usaha asuransi. Yang pertama, perusahaan perseroan. Yang kedua, koperasi. Yang ketiga, perseroan terbatas. Lalu, usaha bersama. Terakhir, perizinan usaha asuransi. Yang pertama, setiap usaha perasuransian wajib mendapatkan izin usaha Menteri Keuangan, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan program asuransi sosial. Yang kedua, pemberian izin harus dipenuhi persyaratannya. Yang pertama, anggaran dasar. Yang kedua, susunan organisasi. Yang ketiga, permodalan. Yang keempat, kepemilikan. Yang kelima, keahlian di bidang perasuransian. Lalu yang keenam, kelayakan rencana kerja. Lalu
Terakhir, yang ketujuh, hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.